Hai, welcome to my channel. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana mengatur header dan footer di website menggunakan WordPress. Apa itu header dan footer? Singkatnya, header adalah informasi yang terletak di bagian paling atas halaman, sedangkan footer berada di bagian paling bawah. Jangan berlama-lama, langsung kita mulai saja. Sebelum itu, ada yang harus kita aktifkan lebih dulu. Apa itu? Yap, exam. Kalau sudah, langsung kita mulai. Baik, yang pertama kita lakukan adalah masuk ke bagian dashboard dengan URL seperti kemarin, lalu kita masukkan nama pengguna dan kata sandi yang sudah kita buat. Klik log masuk, lalu tunggu proses untuk masuk ke dashboard. Namun sebelum masuk ke dashboard, saya akan menunjukkan bagian header dan footer di website kita. Di sini ada The Creative IT Room, itu termasuk header. Kemudian selain itu ada juga header menu, header cari, dan juga tombol subscribe. Kemudian di bagian paling bawah kita juga akan menemukan bagian footer dari website. Di sini secara default ada footer menu, footer media sosial, dan footer newsletter, serta yang terakhir ada copyright website kita. Oke, setelah itu langsung saja kita mulai masuk ke dashboard. Untuk mengatur bagian header dan footer, kita masuk ke menu tampilan, kemudian klik sesuaikan. Kita tunggu sebentar. Sebenarnya di bagian sesuaikan ini kita bisa mengatur banyak hal untuk website kita. Namun untuk saat ini kita akan fokus untuk pengaturan header dan footer. Untuk mengatur header, kita masuk ke pembuat header. Di sini akan muncul bagian-bagiannya, yaitu ada site title and logo. Itu yang bagian paling atas. Kemudian cari, itu yang logo cari, button, tombol subscribe, kemudian menu utama yang sudah kita atur di video sebelumnya. Untuk desain kita juga bisa menyesuaikan di sini. Bisa lebar penuh atau lebar konten. Kemudian untuk margin atau jaraknya juga bisa kita sesuaikan. Di sini ada tombol tautan. Jika kita aktifkan, maka bagian atas, kanan, bawah, dan kiri akan terisi semua jika kita hanya mengisi satu bagian. Seperti ini. Saya hanya mengisi bagian atas, tapi bagian lain tetap terisi. Kalau kita nonaktifkan, kita bisa mengisi bagian satu persatu sesuai keinginan kita. Atau kita sesuaikan nanti dengan tampilan website kita, seperti itu. Kemudian kita kembali ke elemen. Kita masuk ke site title and logo. Untuk mengganti logo, kita juga bisa klik ganti logo dan ganti dengan logo yang sudah kita siapkan. Kemudian kita juga bisa mengatur apakah logo akan berbeda di perangkat lain. Kemudian kita juga bisa mengatur lebar logonya. Kita sesuaikan ya, mau besar atau kecil. Di sini juga ada judul situs, visibilitas judul situs di perangkat baik desktop, tablet, maupun ponsel. Kita bisa menyesuaikannya di sini. Apakah hanya akan ditampilkan di salah satu perangkat ataukah akan ditampilkan ke seluruh perangkat seperti itu. Kemudian di sini ada logo, judul, dan situs barisan. Jika kita menonaktifkan, maka posisi logo dan judul situs akan berada di atas bawah. Namun jika kita mengaktifkan, judul dan logo mereka akan bersebelahan. Seperti itu.
Kemudian kita juga bisa menuliskan slogan dari website kita. Misal saya tulis membuat website dengan mudah. Di sini juga ada visibilitas juga ya untuk tagline. Nah, di sini saya hanya akan mengaktifkan logo saja. Untuk judul dan slogan saya nonaktifkan. Nah, untuk mengatur perbagian, di bagian bawah sudah ada bagian-bagian yang bisa kita hapus dan kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita ingin menghapus, kita tinggal klik silang. Jika ingin menambahkan, kita tinggal klik icon plus, lalu kita bisa memilih. Seperti ini saya menambahkan sosial media. Saya ganti tombol dengan sosial media. Kita juga bisa menambahkan lagi. Namun karena di sini saya rasa sudah penuh, jadi saya cukup 3 bagian saja untuk header. Kemudian bagaimana kalau kita mau menggeser? Saya ingin menggeser sosial di depan cari. Tinggal kita tarik dan posisi mereka langsung berubah. Oke, header sudah, kita lanjut ke bagian footer. Kita scroll ke bawah, dia ada pembuat footer. Ada bagian-bagian juga yang bisa langsung terlihat. Ini untuk bagian copyright. Di sini ada tertulis copyright 2023 nama website kita. Kemudian footer menu, HTML1 ini yang newsletter. Widget 2 ini yang bagian kotak subscribe, kemudian agen sosial media itu. Kita atur satu persatu mulai dari copyright. Di copyright kita di sini bebas memilih apa yang akan ditampilkan. Contoh di sini copyright, terus tahun, judul situs, sama powered by judul situs. Namun kita bisa mengatur sesuai keinginan kita. Misal saya hanya ingin menampilkan copyright judul situs seperti itu. Atau kalian ingin menambahkan nama dan kalimat lain juga bisa nanti. Kemudian di desain kita bisa mengatur warnanya dan ukuran fontnya. Kita bisa memperbesar atau memperkecil ukuran font. Saya juga akan mengganti warna di sini. Lihat warnanya berubah. Kemudian kita masuk ke bagian footer menu. Karena menu tadi sudah ada di bagian header, jadi di sini menu akan saya hilangkan dan saya ganti dengan teks biasa. Bagaimana caranya? Kita klik icon plus, terus kita masukkan HTML2. Terus kita klik HTML2. Nah, di sini kita bisa memasukkan teks yang kita inginkan. Misal deskripsi singkat dari website atau perusahaan. Bisa juga diisi dengan informasi seperti email, WhatsApp, bebas mau diisi seperti apa. Di sini saya isi deskripsi singkat website, kemudian saya juga meletakkan email. Untuk desain di HTML2 kita juga bisa mengatur warna dan ukuran font. Misal warna teks saya mau ganti hitam biar lebih jelas atau biru.
Kemudian warna tautan merah. Ini karena belum saya tautkan ya. Cara menautkan teks itu kita blok kata yang ingin ditautkan, kemudian klik. Nah, di sini sudah langsung ada ya untuk email, tapi kalau kita mau masukkan tautan secara manual itu bisa. Kemudian saya akan masukkan hover di tautan itu. Akan berubah, saya ganti hitam biar lebih jelas. Itu menandakan jika teks itu berisi tautan. Kemudian kita beralih ke bagian sosial media, bagian sosial. Di sini ada berbagai macam sosial media. Misal di Instagram saya akan menautkan akun pribadi saya. Jadi saya menuliskan URL untuk akun Instagram. Kemudian untuk Twitter, Facebook, YouTube juga kalian bisa menautkan. Selain itu, jika kita ingin menambah yang lain, kita tinggal klik Behance. Kemudian nanti ada tulisan banyak sekali sosial, tapi di sini tidak terekam, mohon maaf. Kita bisa memilih di sini ada font, terus sosial yang lain. Kita add sosial font 1. Kemudian saya ingin mengubah logonya. Di sini saya ingin menggantinya dengan logo WhatsApp. Kita tinggal cari di sini WhatsApp, lalu kita klik. Sudah. Kemudian label ini nama-namanya ya. Kita bisa menampilkan, lihat ada Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Terus perataan juga bisa kita sesuaikan, bisa rata tengah, rata kanan, atau mau rata kiri. Tapi kalau kalian ingin hanya logo saja yang ditampilkan, tidak usah mengaktifkan labelnya. Kemudian untuk desain di bagian icon sosial, kita juga bisa mengatur warna icon, terus hovernya juga ketika dia diklik, latar belakang juga bisa, ukurannya juga bisa diperbesar atau diperkecil sesuai dengan keinginan kita. Spasi, kalau tidak ingin terlalu renggang, kita bisa mengecilkan spasi di antara icon. Kemudian kita masuk ke HTML1 atau di sini ada newsletter ya, tapi kita akan ubah nanti. Seperti tadi HTML, kita bisa memasukkan teks di sini. Saya akan ganti dengan daftar untuk mendapatkan informasi terbaru kami. Kemudian kita masuk ke widget 2. Ini dia form ya sebenarnya. Dia cara memasukkannya itu menggunakan plugin WP Forms. Jadi kita sebelum ini harus membuat form dulu di luar bagian ini. Misalnya di sini kan saya mau ganti kontak form untuk pendaftaran. Di sini. Jadi sebelum kita memasukkan form, pastikan dulu kita sudah membuat formnya. Seperti itu, karena ini menggunakan plugin lain di luar WordPress. Baik, kalau sudah selesai mengatur, jangan lupa klik terbitkan, itu yang di bagian paling atas ya, supaya
penyimpanan yang sudah kita atur, pengaturan yang sudah kita atur ini tersimpan, seperti itu.